penyebab-penyebab tamak kepada dunia ada 3 hal. Ya, kemarin sudah dikatakan ya bahwa tamak kepada dunia itu, kepada uang, itu akan menghancurkan agama. Itu fil hirsi 'alal mal halakud din, wa fil hirsi 'alal jah halakud dini wal mali jami'a. Ya, itu hikmah yang kemarin tuh. Di sini beliau mengatakan sebab-sebabnya orang tamak kepada dunia sehingga dia hidupnya enggak tenang, hidupnya berantakan, hidupnya kacau karena dia tamak kepada dunia. Ya. Karena orang yang tamak kepada dunia lama-lama dia hancur dengan dunianya. Allah itu menjadikan kehancuran manusia di dalam hal ketamaannya. Orang yang tamak perempuan, hancurnya dengan perempuan. Orang yang tamak jabatan, hancurnya dengan jabatan. Orang yang tamak politik, hancurnya runtuhnya dengan politik. Orang yang tamak duit, nanti hancurnya, itu rusaknya dengan duit. Ya. Maka hati-hati dari sifat tamak. Ya, kecuali 2 tamak yang bagus apa? Al-hirsu 'alal ilmi wal hirsu 'alal jannah, 'ala rahmatillah. Kita tamak kepada rahmatnya Allah, ya, tamak kepada rahmatnya Allah. Seperti Nabi Allah Ayyub alaihissalam ketika sudah dikasih oleh Allah kesembuhan dengan air yang memancar dari bumi, ya, sakit kulitnya langsung hilang seketika dan wajahnya langsung bersih seketika, ganteng tampan lagi, ya, dan badannya sehat lagi seperti muda, ya, padahal sudah sakit begitu lama dan penuh dengan penyakit badannya itu karena mandi dengan air sumber dari tanah itu. Tiba-tiba beliau itu langsung ganteng lagi, penyakitnya hilang dan Allah mendatangkan lagi kekayaannya yang hilang, ya. Kemudian Allah memberikan kepadanya anak banyak lagi, istrinya, ya, yang setia cuma 1, Siti Rahmah. Tapi habis itu Masya Allah ditambah lagi sama Allah nikmat-nikmat sampai berlimpah ruah rezeki. Nabi Allah Ayyub setelah diuji lulus, datang nikmat. Ya. Suatu ketika Allah SWT menurunkan satu kenikmatan berupa hujan apa namanya, seperti hujan sesuatu yang mahal gitu. Fakana kharaj, Nabi Allah Ayyub keluar ikut mengambil. Kala Allah berkata kepada Nabi Ayyub, "Hai Ayyub, kau belum puas?" Kau belum puas? Sudah tak kembalikan semua ketampananmu, kekayaanmu, anak-anakmu, dapat lagi dari anugerahku yang besar, sudah banyak, ini belum puas. Saya bukan enggak puas ya Rabb, tapi saya tamak kepada rahmatmu. Karena hujan ini adalah rahmatmu, aku tamak kepada rahmatmu, bukan kepada dunia. Ya. Tamak kepada dunia aib, tamak kepada rahmat Allah tidaklah aib. Nah, tamak yang bagus, tamak ilmu, tamak ilmu. Ada nggak yang tamak ilmu? Ada nggak? Mudah-mudahan, aminallahumma. Yang namanya tamak ilmu tidak pernah puas dengan ilmu, selalu kurang, selalu kurang. Yang sudah alim, alama, imam saja nggak pernah puas ilmu, ya, selalu senang ilmu. La ilaha illallah, ya. Dan Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan apa? Tambahan apa? Ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Jadi la ilaha illallah.
Naam. Adapun tamak kepada dunia itu adalah perbuatan yang hina, ya. Tamak fid dunya hadza madhmum. Tamak kepada dunia itu akan menyebabkan orang itu menghalalkan segala cara. Menghalalkan, enggak pandang bulu dah, yang haram yang halal diembat. Apa diembat tuh? Bahasa Betawi diembat apa bahasa Jawanya? Ditelep gitu. Ya kan? Mau haram mau halal enggak peduli, yang penting aneh punya duit banyak. Itu tamak duit. Ya, mau halal mau haram enggak peduli, mau bikin rugi orang, mau bikin sakit hati orang enggak peduli, yang penting aneh dapat perempuan. La ilaha illallah. Ya kan? Ittaqillah ya ayyuhal insan. Bertakwalah, takutlah kamu kepada Allah yang menciptakanmu dan akan membalas amalmu. Tamak kepada jabatan, mau jadi presiden, mau jadi menteri, mau jadi gubernur, mau jadi apa? Bupati, ya, lurah, camat, calon mat mati. Ya, kita kan camat semua nih. Kita semuanya camat, ya, calon mati. Kalau orang udah ambisius, tamak kepada jabatan, menghalalkan semua cara. Ya toh, saya bayar kamu wahai wartawan, ayo naikkan rating saya. Saya bikin, pokoknya bagaimana nama saya terkenal, viral. Saya bayar kamu komentator politik, yang penting nama saya elektabilitasnya naik. Kamu bagian surveyor, bagian survei. Udah naik nama fulan, padahal dibayar fulus itu. Semuanya pakai fulus. Bil fulus kullu tam wamu wa gedebus gitu. Itu kalau udah tamak itu udah semua cara dihalalkan, walaupun yang haram diterjang. Tamak. Maka hati-hati jangan tamak. Tamak makan, ono ora? Ada orang tamak makan itu. Karena tamak makan ini, tempe ini konsol ini diembat gitu. Nah, tamak makan, na'udzubillah min. Hati-hati. Penyebab tamak ada 3. 1, karena engkau memandang dunia dengan pandangan ta'ajub. Oh, indahnya dunia nih, ya, cantik mat nih, gitu. Ya, kalau kita punya duit banyak enak nih, kalau kita punya mobil mewah mah enak nih. Kalau kita memandang dunia dengan pandangan takjub kepada dunia, ya. Karena itu pertama pendidikan Rasulullah Muhammad kepada para sahabat di fase Mekah, sahabat-sahabat itu dibersihkan hatinya dari cinta dunia, ya, sehingga mereka udah nggak ada lagi hasad kepada dunia itu, sahabat-sahabat Nabi itu. Ya. Maka banyak ayat-ayat nasihat tentang dunia itu di Mekah. Itu innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa. Jadi di fase Mekah tidak ada perintah jihad. Karena kalau di perintah jihad belum saatnya. Karena niatnya belum bagus. Ya, jangan-jangan ini kalau di perintah jihad, jihadnya demi dunia. Maka di Mekah itu pertama kali dibersihkan dulu niatnya lillahi. Dipahamkan dunia ini nggak ada baiknya, dunia ini masalah, dunia ini musibah, dunia ini ujian. Dipahamkan oleh Rasul kepada sahabat begitu, ya, sampai sahabat-sahabat hatinya hanya kepada Allah. Orang-orang kayak ginilah yang akan siap menjadi mujahidin fisabilillah, ya, siap apapun untuk Allah. Karena udah sama dunia udah nggak suka, udah nggak memandang dengan pandangan menakjubi. Tidak memandang dunia dengan pandangan mentakzim, nggak ada itu. Begitu. Ya, nah kita masih belajar nih. Jangan kita masih muda, masih kecil, mendidik diri kita untuk menajubi dunia. Jadikan dunia itu kau pandangan dengan pandangan sebagai alat saja. Oh, dunia nih alat untuk ngaji, alat untuk belajar, alat untuk ibadah, betul? Punya HP, apa manfaatnya? Untuk bangga-banggaan? Lah, atau itu senang-senang?
Satu pondok yang punya HP terbaik aneh ini. Apa? HP apa? Oppo? iPhone. iPhone ini harganya 30 juta. Aneh paling. Ente sudah tamak kepada dunia. Tamak. Kalau sudah tamak dunia, cinta dunia, nanti hilang stres tuh orang. Kalau ente kehilangan HP yang model mungkin cuma harga 1,5 juta, hilang agam, sudah takdirnya Allah, ya udah. Gitu. Tapi kalau ente kehilangan HP yang udah 30 juta, ente bakal nangis, stres itu. Walaupun dia ngomong, ini takdirnya Allah, ini takdirnya Allah. Dunia semakin mahal, semakin apa? Semakin sakit ketika dicabut oleh Allah. Maka jangan suka kita tuh tamak kepada yang mahal-mahal. Udah secukupnya, seperlunya. Jadikan dunia itu sebagai alat saja. Seperti alatmu kepada tujuanmu tercapai sudah. Kemudian yang kedua, sebab orang tamak dunia karena manusia itu cenderung mengagungkan orang-orang ahli dunia. Kalau melihat ahli dunia, wah top. Wah, itu berkecepnya itu masih aduh, subhanallah gitu. Padahal kalau Nabi Allahumma shalli ala Muhammad, ulama-ulama itu kalau ngelihat dunia yang indah-indah itu, kalau lihat gedung-gedung pencakar langit, kalau melihat mobil Alphard yang masih baru, kalau mobil yang mewah, ente lihat, ente sunnah baca di ini, Allahumma la aisha illa aisul akhirah faghfir lil ansar wal muhajirah, baca gitu. Ya Allah, dunia sementara, surga adalah yang selama-lamanya. Gitu aja baca itu, ngedem-ngedem hatimu tuh, ya tuh. Biasanya gak kepingin, gitu. Ngapain? Gitu. Kesian tuh orang punya mobil segitu, nanti pajaknya mahal, ya Allah. Enak motor gini ya murah, ya tuh. Ya tuh. Allahumma la aisha illa aisul akhirah, ya Rabb, tidak ada kehidupan yang sejati kecuali kehidupan surga ukhrawi, ya. Wa faghfir lil ansar wal muhajirah, begitu. Janganlah kita ikut mentakzim orang-orang ahli dunia, apalagi orang yang hafal Quran, ya. Orang yang hafal Quran itu sirian, ya, kita tahu sirian, pantangan. Kalau ente sudah membawa Al-Quran atau ilmu Al-Quran di hatimu, jangan mentakzim ahli dunia. Dia akan cemburu Quran itu dengan pergi meninggalkan kamu. Lian fil hadis, barang siapa yang diberi oleh Allah ilmu Al-Quran, kemudian dia melihat seseorang mendapatkan nikmat melebihi dirinya dari nikmat dunia, maka dia telah mengecilkan pemberian Allah yang besar. Ente diberi oleh ilmu agama, ilmu Al-Quran. Kalau ada orang dia nggak paham agama atau orang awam, dia dapat mobil mewah itu, andai kata anak jadi orang kayak gini, ya Allah lebih beruntung hidup nih. Ada orang jahil, dia tidak tahu nikmat besar yang Allah berikan kepada dirinya. Satu ayat melebihi dunia wa ma fiha. Kayak ente satu Quran, ente hafal, ente masih merasa fakir, ada ghabawah, ya, ghabawah ada. Ya, jadi kalau kita diberi Allah ilmu Al-Quran, apakah sampai 30 juz, Allah khalas, ente hasalta a'zam nikmatillah, ente meraih nikmat Allah terbesar. Kalau sudah tahu hakikat itu, melihat orang yang dapat dunia sebesar apapun, ente nggak kepingin, ente nggak kepingin. Dunia faniyah, fana, dunia qasirah, umurnya pendek. Amal Quran fahiya baqi وهي راقي وهو راقي وهو عظيم وهو جميل وهو شافع ونافع وهو الوسيلة وكل شيء, begitu, ya. Jangan sampai orang ikut, jangan sampai kita ini ikut seperti orang-orang awam tuh, memuliakan, memuja-muja ahli dunia, ya. Sampai dikatakan dalam hadis apa? Barang siapa memuliakan orang kaya yang soleh, orang kaya yang soleh, ya, tapi karena kekayaannya, kepingin dapat kekayaannya, karena telah memberi kita uang sekian, kita memuliakan dia karena kekayaannya,
maka hilanglah kehormatan agama kita, ya 2/3. Dan ya, kita kalau memuliakan orang jangan karena hartanya, tapi karena kesalehannya. Ya Allah, ini orang bertakwa. Mau kaya, mau miskin, kalau dia bertakwa, kita muliakan. Kalau dia orang yang saleh, kita muliakan karena kesalehannya. Mau kaya, mau miskin, kita muliakan karena kesalehannya. Ya? Mau dia itu kaya atau miskin, kalau dia ahli Quran, kita muliakan. Berarti kita memuliakan karena apanya? Karena apa ya? Karena Qurannya, bukan karena kekayaannya. Ya, muliakanlah orang itu karena Al-Qur'annya, karena ilmunya manfaat, karena kesalehannya, karena ketakwaannya dan sebagainya. Jangan memuliakan orang karena dunianya, maka akan hilang kehormatanmu 2/3. Wasalith, ketiga penyebab tamak dunia, adanya satu asumsi bahwa orang kalau nggak punya dunia nggak bisa eksis. Ya, la qawama, yadhun annahu la qawama lahu biduniha. Ya, kalau nggak punya dunia nggak bisa eksis tuh nanti. Kalau kita ini nggak punya dunia, kita nggak bisa tampil dong. Siapa bilang? Ya, itu hanya asumsi aja dari setan. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan tuh mengancam kalian dengan kefakiran. Nanti hidup miskin loh. Ente nanti nggak bisa dipandang masyarakat loh. Ente fakir, ente ma'indak fulus. Ditakut-takuti sama setan. Dinakut-nakutin. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Kalau ente nggak punya kayak gini, nanti ente dianggap orang miskin, ente dianggap orang terbelakang, ente dianggap orang yang nggak punya kemajuan zaman. Wah, setan. Akhirnya kamu tamak dunia. Ya, padahal apa? Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah menjanjikan yaitu anugerah dari sisinya. Ya. Jadi ini penyebab-penyebab tamak. Ya. Karena itu kita ngambil jalan tengah. Kita tamak nggak boleh. Ya. Tapi kita juga perlu dunia untuk dakwah, untuk kebaikan. Karena itu memandang dunia jangan terlalu menta'zim, jadikan sebagai alat. Ya, dan jangan juga kita menjadikan orang-orang yang ahli dunia itu sebagai tempat-tempat kita memuja dan bersandar kepada mereka. Lah, mereka itu juga sebagai jalan nikmat saja. Ya, ada orang datang bantu pondok, jazakallah khair. Ya, secara syariat kita terima kasih. Kita berikan doa agar diberikan berkah rezekinya dan diberikan dia itu kekuatan bersyukur atas nikmat Allah, biar tambah nikmat, tambah manfaat. Tapi jangan kita memuliakan dia karena duniawiyahnya. Ya, jangan memuja-muja karena duniawiyahnya. Nah, karena itu Nabi kalau diundang orang yang kaya dan orang yang miskin, Nabi mendahulukan yang miskin kalau ngundangnya bareng. Ini ada orang kaya ngundang, ada orang yang miskin ngundang. Itu acaranya bareng. Nabi datang yang miskin, datengin yang miskin daripada yang kaya. Allahumma shalli ala Muhammad. Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Rasulullah kalau diundang orang yang miskin itu datangnya malah awal. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba kita praktekkan akhlak ini di masyarakat. Ya, kalau kita diundang oleh orang yang nggak punya, datang lebih awal. Ya, atau yang rezekinya pas-pasan, atau yang undang orang desa, ya, diundang ceramah mubalik di kampung pedalaman, datang awal. Ya, waduh ini kok bisaronya sedikit Ustaz, gimana nih? Itu ceramah li ajli bisara atau li ajlillah. Ya, jangan bukan ya, kalau yang kaya ngundang, wah kita awal datang. Ya, nggak boleh gitu. Kita usahakan justru kalau yang ngundang orang yang nggak punya, kita lebih awal datang. Ada orang jenazah meninggal nih, jenazah yang keluarganya nggak punya, kita cepat ngelayat, cepat lebih awal datang, takziah. Ya, kalau ya begitulah ya akhlak Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Kana yuhibbul fuqara wal masakin. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya, jadi begitu. Jangan kita memuliakan orang ahli dunia karena dunianya. Ya. Tapi kalau ada orang kaya dan dia itu senang sedekah, dia soleh, muliakan karena kemanfaatannya boleh.
Masya Allah, bahasa ini mahabbah sama jenengan karena jenengan itu manfaat bagi umat, bukan karena apa-apa. Artinya apa? Kalau dia tidak ngasih ente, ngasih orang lain, nggak ada masalah. Yang penting dia manfaat. Ya, Bapak ini manfaat kepada umat. Ya Pak, saya ini kepingin bantu masyarakat di sana. Monggo, monggo, bagus, bagus. Ya, tapi kalau bantu sana dikit aja Pak, sini yang banyak Pak, gitu. Ya berarti itu punya maksud, gitu. Jadi gitu. Begitu ya. Jadi kita mengusahakan di dalam hal ini untuk mengambil jalan yang tengah, yang baik, insya Allah. Yang berikutnya beliau mengatakan, paling bodohnya orang bodoh adalah orang yang semakin mengenal rahmat Allah yang luas, tetapi dia semakin berani bermaksiat. Ya, na'udzubillahimin. Masih ada korelasi dengan di bawahnya. Barang siapa yang dia menyuarakan kepada dirinya bahwa dia akan taubat dari dosa setelah berbuat, maka itu akan mendorong dia bermaksiat. Ya tak? Setan suka gitu. Gak apa-apa, ente habis berbuat ini ente taubat 2 rakaat ente taubat, Allah Maha Pengampun, Allah itu baik. Ya tak? Ya, jadi itu kalau kita menyuarakan gitu, maka itu adalah kebodohan. Maka jangan menyuarakan tentang rahmatnya Allah yang luas, ampunannya Allah yang luas ketika ada dorongan maksiat. Ketika ada dorongan maksiat, kasih pecut tentang bahaya maksiat. Ya kalau ente hidup sampai taubat, kalau itu pas maksiat mati gimana ente? Ya itu apa nggak takut? Ajal itu Allah yang tahu. Berapa banyak orang matinya pas maksiat? Ya gitu. Nunda-nunda mau taubat, nanti habis maksiat nanti mau taubat ya Rabb. Wa wala yadri, pas maksiat mati. Alhamdulillah min dzalik ya. Ane mau berbuat sekali ini aja ya Rabb. Nanti habis itu ane mau taubat bener-bener aja, enggak akan ngulangi lagi. Waktu melakukan ja'al ajal. Mata wa huwa asiyan. Ya, mati dan dia dalam kondisi bermaksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau ada orang yang dia itu dengan dalih mau mencuci baju, dia malah mengotori bajunya dengan kotoran, itu orang yang nggak waras, kurang cerdas itu. Ya tak? Hakadha yang bagi, bukan begitu logikanya. Mestinya dia tetap menjaga bajunya biar nggak kotor, dijaga bersih. Andai kata terjatuh kotor, namanya baju pasti kotor, mungkin kena apa. Kalau kotor dicuci. Begitu manusia itu tempatnya salah, emang bener, tapi dia ngati-ngati dari kesalahan, terjadi kesalahan, cepat taubat. Tapi kalau dia sengaja, aku kok dino iki durung nglakoni dosa ya, aku tak, engko salat taubatku iki piye iki lho. Aku tak nglakoni dosa sik lho, iki goblok iki. Ya, jadi logika dari setan ini memang unik ya. Karena itu kita juga harus bisa menjawabnya dengan lebih unik lagi, supaya kita bisa mengalahkan logika dia yang menyesatkan ya.